Ya, terus yang ketiga dan maupun yang keempat, harapannya untuk para peserta ya, adalah kelas desain ini dengan apa yang kalian pengen. Terus tanyakan apa yang ingin kalian tanyakan kepada pemateri kita pada pagi hari ini. Semoga agenda ini dapat bermanfaat buat kita semua. Semoga yang ingin belajar tentang desain bisa dapat mengenal lebih jauh ya tentang desain grafis. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Umum IMETA Sumsel periode 2022-2023. Baiklah, acara berikutnya yaitu adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Olgi. Kepada Olgi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Olgi. Doa kali ini akan saya pimpin dalam untuk agama Islam. Untuk non-muslim mohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa aziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatal indal maut wa firratal ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi saratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Ya Rabbana laka tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa lana min ladunka rahmah innaka. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi hari ini dengan rahmat-Mu ya Allah, kami ingin melaksanakan kegiatan Kosdisen IMETA ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga kami mendapat ilmu yang berkah dan serta bermanfaat untuk kami ya Allah pada kelas desain kali ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, serta pemimpin kami. Ya Tuhan kami, semoga acara ini menjadi acara yang bermanfaat bagi sesama ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi fili wa li walidayya warhamhum kama rabbana fi amrina wasil aqdama wasurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamu Amin, amin, ya robbal alamin. Baiklah, acara berikutnya yaitu adalah presentasi yang akan disampaikan langsung oleh pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu Pak Muhammad Safa Zauhaid. Kepada Kak Safa, waktu dan layar saya persilakan. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Kak Safa. Izin share screen. Sudah aman ya? Ada terlihat? Ya, Kak, udah masuk. Oke. Halo semuanya. Kita akan belajar tentang pengenalan desain grafis pada pagi hari ini. Secara singkat, desain grafis ini telah meluas dan banyak software yang dikembangkan dan juga banyak template atau desain-desain yang tersebar luas di dunia sekarang. Sebelum kita mengenali tentang dasar atau pengertian dari desain grafis ini, izin, ini adalah biodata singkat saya.
Eh, sekarang Semoga saya pendidikan saya sekarang di Universitas Sriwijaya, Sistem Komputer S1 angkatan 2020. Untuk riwayat organisasi, yang pertama saya di IMETA Sumsel sejak tahun 2020 sampai sekarang. IMETA Sumsel adalah Ikatan Mahasiswa Muara Enim atau organisasi kedaerahan yang ada di wilayah Muara Enim dan sekitarnya. Lalu riwayat organisasi yang kedua yaitu Genbi Sumsel. Genbi Sumsel ini singkatan dari Generasi Baru Indonesia, cabang Sumatera Selatan. Nah, Genbi Sumsel ini adalah organisasi di bawah naungan Indonesia, di mana organisasi ini isinya atau anggotanya itu mahasiswa-mahasiswa yang mahasiswa-mahasiswa yang apa ya, yang dapat beasiswa dari Bank Indonesia itu. Lalu sosial media, saya ada Instagram, Safa Zawahir namanya, username-nya. Oke, kita lanjut ke pengertian. Secara singkat, desain grafis itu adalah sebuah bentuk komunikasi visual yang menggunakan teks dan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan. Jadi, eh, kita flashback ke tahun 2000-an, ke tahun 90, ke tahun 80-an. Mungkin orang-orang yang bisa desain grafis atau seorang desainer itu hanya bisa atau dipelajari di universitas karena ada buku-buku di situ dan orang awam agak sedikit tahu tentang desain grafis karena dia ada teknik khusus, ada teknik tersendiri untuk membangun suatu desain itu sendiri. Tapi kalau kita melihat sekarang dan ke depannya nanti, sekarang eh, mahasiswa mahasiswa, baik siswa maupun mahasiswa, guru atau dosen, contoh kecilnya ketika membuat presentasi itu didesain dulu info-info yang akan atau mata kuliah yang akan dipelajari. Contoh kecil dari situ, terus membuat uh, sosial media, desain sosial media untuk organisasi-organisasi baik kedaerahan maupun di fakultas. Sekarang sudah berkembang luas dan media-media pembelajaran sudah banyak tersebar dari YouTube, uh, dari website-website tertentu. Lanjut kita ke dalam sebuah desain grafis itu ada 3 hal dasar dalam sebuah desain. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan itu adalah tentang bagaimana kita membuat desain yang bagus dan jelas. Artinya kita membuat desain yang jelas sehingga orang yang melihat itu orang yang melihat apa yang kita sampaikan di informasi di desain itu tersampaikan. Yang kedua adalah elemen atau komponen kan. Jadi dalam sebuah desain pasti ada beberapa komponen-komponen yang harus ada di dalam desain itu sendiri. Yang ketiga adalah prinsip. Nah, prinsip ini mencakup dari tujuan dan elemen dalam sebuah desain ini. Dan kita akan mencoba belajar untuk ketiga hal dasar ini. Lanjut, yang pertama adalah tujuan. Sebuah desain yang bagus dan jelas. Dalam sebuah desain, tujuan itu sangatlah penting. Yang pertama adalah readability atau keterbacaan. Bagaimana sebuah desain dapat tersampaikan secara jelas di orang yang melihatnya. Maka kita harus perlu memperhatikan beberapa kalimat, kata yang baik dan benar. Kita bisa lihat contoh dari kedua gambar ini, dari kedua desain ini. Yang sebelah kiri sedikit buram dan yang sebelah kanan itu terlihat jelas kata hello-nya. Ini artinya menunjukkan bahwa
inilah dari sifat atau prinsip dari readability tadi, tujuan dari readability atau keterbacaan. Jadi informasi yang dia harus warna atau tulisan yang yang didesain itu harus terbaca oleh orang yang melihatnya. Yang kedua ada struktur dari itu mengatur arus informasi sehingga komunikasi tersampaikan secara efektif dengan cara mengetahui elemen dan prinsip desain. Pada struktur ini kita harus mengerti bahwa apa komponen atau apa hal yang harus ada di dalam desain kita untuk menyebarkan suatu informasi. Yang ketiga adalah tampil secara simpel dan efisien sehingga orang yang melihat bisa fokus untuk menyerap informasi yang disampaikan dalam sebuah desain. Dalam desain, dalam sebuah desain, baik poster, pamflet atau apapun itu, harus yang pertama kita harus mengerti tentang jenis font, tulisan atau objek-objek yang tidak menghalangi atau tidak bertabrakan satu sama lain. Objek ke objek tabrakan supaya terlihat jelas di mata orang yang melihatnya. Yang keempat adalah memorable. Bagaimana sebuah desain dapat merecall informasi yang telah diserap oleh konsumen. Jadi, bagaimana kita membuat desain yang mudah diingat oleh orang yang melihat atau konsumen. Contoh, kalau kita membuat produk makanan gitu, produk makanan atau kemasan makanan itu mudah diingat oleh konsumen. Itu salah satu hal yang membuat produk makanan itu laris. Oke, yang kedua ada 3 hal dasar tadi dalam sebuah desain. Yang pertama adalah tujuan tadi, dan kedua adalah elemen atau komponen yang diterapkan. Sini kita akan belajar tentang elemen-elemen yang digunakan pada desain. Yang pertama adalah tipografi. Kita bisa melihat 2 contoh di layar. Jadi tipografi itu adalah bentuk tulisan yang diterapkan dalam sebuah desain. Ada 2 hal dasar dalam sebuah tipografi. Ada 2 hal dasar atau 2 jenis yang harus diketahui dalam untuk membuat atau mendesain kata-kata. Kita mengetahui tentang serif dan sans serif. Nah, bedanya dengan serif dan sans serif ini, itu kalau kalian bisa lihat di ujung-ujung garis hurufnya itu ada kaki. Nah, itu yang menunjukkan bahwa itu serif. Kemudian kalau di sans serif itu tidak ada, jadi lebih ke minimalis atau lebih simpel ya. Dan saran saya bagi desainer pemula atau desainer dia pemula maupun sudah tingkat lanjut, saran saya bisa menggunakan sans serif karena lebih mudah keterbacaannya atau readability tadi yang ditujuan. Oke, contoh dari font serif itu seperti Times New Roman yang kita kenal sekarang, banyak orang memakainya juga. Lalu ada Bookman Old Style. Ini biasa dipakai, font Bookman Old Style ini biasa dipakai oleh orang-orang yang nyetak tuh. Biasa orang pakai Bookman Old Style tuh. Kalau Times New Roman biasa buat makalah, buat proposal dan lain sebagainya. Dan juga kita seorang desainer harus tahu tentang filosofi. Biasanya tuh ada filosofi. Kalau kita membuat logo harus pasti ada filosofinya itu arti. Contoh kayak bulu merak itu filosofinya apa gitu.
Nah, kalau serif dia mempunyai filosofi seperti kewibawaan, tegas, impresif, atau meninggalkan kesan yang dalam. Lalu ada contoh font yang sans serif tadi seperti Poppins dan Arial. Ini biasa juga dipakai oleh desain-desain seperti UI dan UI UX. Filosofi dari sans serif ini biasanya diartikan sebagai bersih dan minimalis. Kita atau gambar. Image harus membangun konteks dengan elemen lain atau menambahkan atau menguatkan informasi, membangun emosi atau bisa sekedar sarana untuk meraih perhatian. Biasanya tuh kalau kalian di produk kemasan tuh pasti ada gambar dari produk tersebut gitu. Nah, untuk gambar ini sendiri ada dua jenis juga, ada berupa foto dan berupa ilustrasi. Bisa dilihat imbah foto seperti ini dan berupa ilustrasi juga dia gitu, kartun atau dibuat dalam satu desain di satu aplikasi desain lalu dibuat vektor kartun atau ilustrasi. Ini dua jenis gambar yang ada dalam desain, dua hal dasar. Yang ketiga adalah bentuk ini salah satu hal yang ada di dalam desain itu sendiri. Di dalam bentuk sendiri kita mengenal tentang banyak bentuk ya, ada persegi, lingkaran, segitiga, terus segi 6, segi 5, dan setiap bentuk-bentuk tersebut biasanya tuh ada filosofi-filosofi tersendiri gitu. Itulah tujuan orang-orang yang suka buat desain, biasanya dia menggunakan bentuk-bentuk itu sendiri untuk membuat suatu filosofi sebagai supaya desain itu bermakna atau ada arti gitu. Seperti persegi itu ada filosofinya yang berarti keseimbangan atau kekuatan. Makna lingkaran melindungi atau kesempurnaan. Makna segitiga artinya kreativitas. Kita lanjut ke dalam elemen warna. Warna ini sangat penting ya dalam sebuah desain. Karena warna inilah yang menunjukkan suatu ekspresi dari sebuah desain agar hidup gitu. Ada 6 jenis warna, ada 6 jenis teknik dalam pemilihan warna. Jadi gini, orang-orang kalau kita ngelihat dan lain sebagainya, dan kalau kita ngelihat tuh kayak enak banget dilihat. Apakah mereka random gitu milih warna? Tentunya tidak. Mereka ada satu teknik 6 teknik lah, 6 pemilihan. Ada 6 teknik pemilihan dalam dalam memilih warna agar warnanya itu terlihat bagus. Yang pertama ada warna analogus. Jadi warna ini adalah dari dua warna yang berdekatan dalam lingkaran atau color wheel. Jadi asal mulanya warna-warna ini itu dari suatu uraian yang dalam hukum fisika diurai sehingga terciptalah warna-warna yang menjadi patokan sekarang. Yang pertama adalah warna analogus. Jadi ini adalah salah satu teknik pemilihan warna. Mana warna ini adalah kombinasi dua warna yang berdekatan dalam. Pilih salah satu warna utama lalu ambil satu atau dua warna yang berdempet pada warna tersebut. Misal kalian ingin mengambil warna biru, berarti di atas biru atau di bawah biru itu tersebut, berarti ada ungu dan ada biru muda. Lalu kombinasi warna ini masuk ke dalam color harmony
karena termasuk prinsip kesatuan. Yang kedua ada warna monokromatik. Monokromatik ini adalah kombinasi dari berbagai warna yang diciptin yang berbeda. Misalnya merah tua, merah, dan merah muda. Jadi dia warnanya itu teknik pemilihan ini tuh satu warna tapi sedikit di kalau kalian di ini di apa tuh di aplikasi desainnya itu ada satu kode warna gitu. Ada kode-kode. Nah, di sini kalau warna monokromatik dia patokannya di lingkaran ini di warna merah, dia tidak berjauhan di warna merah ini. Jadi ada buram, setengah jelas, dan jelas gitu. Jadi dia tidak mengambil warna-warna yang di sebelah merah, enggak, tapi hanya satu warna, cuman di bureminya sedikit atau di transparannya sedikit. Oke, kita lanjut ke teknik pemilihan warna yang ketiga, yaitu warna complementary. Jadi perpaduan komplementari adalah kombinasi warna antara warna-warna yang saling berseberangan atau berhadapan letaknya dalam color wheel. Perpaduan warna komplementer akan tampak indah karena keduanya berbeda jauh. Complementary color scheme juga harmoni karena berdasarkan prinsip desain yaitu kontras. Kalau kita flashback ke slide yang kemarin, slide yang tadi, slide sebelumnya, tadi ada satu perbedaan tulisan tadi itu bisa terlihat atau tidak terlihat gitu. Karena itu menggunakan karena mereka menerapkan konsep kontras dalam sebuah desainnya. Lalu ada split complementary. Kombinasi warna ini adalah dua warna yang berseberangan juga, tapi tidak benar-benar berseberangan. Sudut mendekati 180 derajat dalam lingkaran warna. Biasanya split akan menggunakan dua warna lain dari warna utama untuk sedikit mereduksi kekontrasan yang terjadi. Jadi dia menggunakan tiga warna yang saling berseberangan. Kalau complementary dia dua warna yang saling berseberangan. Kalau split complementary dia tiga warna saling berseberangan gitu. Lalu teknik pemilihan warna yang kelima adalah triadic complementary. Triadic complementary ini adalah tiga warna berseberangan yang membuat sudut 120 derajat dalam lingkaran warna. Nah, kalau yang sebelumnya itu kan 180 derajat. Kalau yang kelima ini dia membentuk 120 derajat. Dan bentuk pilihan kombinasi warna ini pada color wheel menyerupai segitiga sama sisi. Lalu yang keenam adalah complementary tetrad. Teknik pemilihan warna ini adalah 4 warna yang berseberangan dengan membentuk sudut 90 derajat dalam lingkaran warna atau color wheel. Tetra complementer juga sering disebut double complementer. Jadi untuk teknik pemilihan warna yang terakhir ini yaitu complementary tetrad, itu dia memilih warna berseberangan dengan empat sisi gitu, empat sisinya, 4 sudut. Oke, yang kelima salah satu elemen selanjutnya yang kelima adalah space atau ruang. Jadi ruang ini sangat penting dalam sebuah desain karena dengan adanya ruang bahwa kita bisa ada jarak dalam membuat atau kita menempatkan suatu objek dengan objek lainnya atau supaya tidak berdempet dengan sisi dan lain sebagainya. Oke, ini salah satu dari ruang ya, salah satu dari bentuk space. Kita bisa melihat judul, deskripsi, dan objek yang di bawahnya itu. Jadi ada sedikit jarak antara judul, paragraf tersebut dan dengan objek tersebut. Kalau si objek yang di bawah yang titik-titik itu mendekati atau tabrakan dengan yang paragraf, maka kurang enak dipandang untuk sebuah desain.
Kalau dia berjarak seperti ini, kita tahu bagaimana kita membacanya secara jelas. Tiga hal dasar dalam sebuah desain yaitu prinsip. Nah, prinsip ini kita akan menyempurnakan dari tujuan dan elemen. Prinsip yang pertama yaitu kontras. Seperti yang saya singgung sebelumnya, kontras adalah perbedaan warna antara satu objek dengan objek lainnya, atau background dengan objek yang kalian pakai gitu. Itu harus warnanya tuh harus kontras. Contoh gini. Akan dapat membaca yang sebelah kiri karena itu kontras. Karena ada gelap, ada terang. Kecuali yang sebelah kanan tuh. Yang kanan tuh dia gelap, tulisannya gelap gitu. Jadi sulit untuk dibaca oleh yang melihat. Jadi ada gelap, di atasnya tuh ada terang, atau terang itu di atasnya ada gelap. Nah, itu intinya. Kalau gelap semua, background atau objek dengan objek, kalau dia ditabrak, jadi tidak tidak terlihat atau tidak terlalu jelas untuk melihatnya. Itu. Lalu yang kedua ada hierarki visual, yaitu mengarahkan pembaca agar fokus ke suatu hal, lalu baru kemudian fokus ke hal lainnya. Jadi dalam desain itu kita bagaimana sih orang yang melihat ini fokus pada tujuan kita menyampaikan informasi tersebut. Contoh kita cover buku gitu. Cover buku itu pasti ada judul. Nah, bagaimana judul itu terlihat jelas dulu oleh pembaca, oleh yang melihat, baru kemudian elemen-elemen lainnya gitu. Atau prinsip elemen-elemen lainnya baru terlihat sesudah itu. Jadi fokus dulu pada satu hal, tergantung dengan tujuan kalian. Misal kalian ingin buat produk kemasan atau produk makanan gitu. Jadi judulnya dulu tuh, judul atau nama makanannya dulu tuh terlihat jelas nggak gitu. Atau kalau sudah terlihat jelas, baru kalian bisa menyisipkan image, gambar, atau hal-hal atau komponen-komponen yang lainnya agar untuk mempercantik produk tersebut. Kita bisa lihat di sini sampel, ada satu sampel. Jadi ada judul, ada paragraf, ada deskripsi tuh di bawah siapa penulisnya gitu, siapa penulisnya di situ. Nah, prinsip mengkategorikan elemen visual untuk disusun berdasarkan tingkat pentingnya informasi. Kita ingin menjelaskan suatu informasi, mengenai deskripsi yang akan kita bahas. Pasti kita akan judulnya itu ditebelin atau difokuskan dengan cara ya tadi di bold atau ditebelin. Nah, sesudah dia mengerti atau pembaca tadi mengerti tentang judul tadi, maka dimasukkannya ke baru hal lain gitu, ke paragraf ini dan ke bagian bawah si pengarangnya. Itu satu sampel satu sampel. Lalu yang ketiga dari sebuah prinsip desain yaitu role of proximity. Bagaimana elemen yang berdekatan akan membentuk sebuah hubungan dan elemen yang tidak berdekatan dipersepsikan tidak mempunyai hubungan sama sekali. Bisa contohnya gini. Kalau kita membuat desain apa ya? Yang mudah tuh desain pamflet atau desain banner gitu. Kita harus bagaimana ada hal-hal yang berdekatan, misal kata-katanya antara judul dengan deskripsi itu kalau berkaitan itu dideketin, bagian paling di judulnya di atas, deskripsinya baru atau temanya baru di bawah, dan tidak menjauh dari judul deskripsi tadi, jadi saling berdekatan sehingga antara judul dan deskripsi tadi itu bisa saling terhubung dan bagi yang melihat itu tahu, oh judul
tema di bawahnya gitu. Dan oke, sekian singkat hari yang begini. Kita flashback lagi ke atas ya. Kita flashback ke atas ke nah, ketiga hal dasar desain ini yaitu tujuan, desain yaitu desain yang bagus dan jelas. Dua adalah elemen, mencakup tentang komponen apa yang diterapkan. Ketiga adalah prinsip, tujuan, dan elemen yang diterapkan. Mungkin untuk penekanan saya menekankan di elemen ya, elemen komponen yang diterapkan seperti warna, terus bentuk, dan lain sebagainya tadi. Dan juga kita akan coba buat sedikit sedikit desain lah di auto di salah satu aplikasi yang biasanya saya akan memakai aplikasi Photoshop. Jadi dalam sebuah desain itu aplikasi itu hanya sekedar untuk menuangkan ide, hanya untuk menuangkan ide atau imajinasi. Apapun desain yang kalian buat atau apapun desain yang kalian ingin rancang gitu, penuangannya itu di situ. Penuangannya jadi sebagai alat sebagai alat atau media penuangan untuk penuangan ide atau imajinasi kalian. Terlepas dari sebuah kecanggihan aplikasi, itu tergantung dengan kalian yang menguasai teknik-teknik dasar atau kreativitas dari kalian untuk mendapatkan ide atau apa. Kita bisa lihat harus mempelajari dulu hal-hal dasarnya, lalu kita akan bisa search atau cari referensi dari website tertentu, atau kita lihat website yang menyediakan foto atau desain yang bisa kita jadiin referensi. Oke, itu 3 hal dasar dalam sebuah desain. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana cara menerapkannya di dalam sebuah aplikasi. Setelah kita belajar 3 hal ini, kita akan belajar tentang cara untuk menerapkan. Yang terpenting dan yang paling utama sebelum masuk ke aplikasi, sebelum kalian belajar aplikasi, Anda harus tahu dulu 3 hal ini. Ini bentar. Oke. Nah, untuk saya kita coba pakai aplikasi Photoshop karena kenapa? Sebenarnya boleh kalian mau pakai aplikasi-aplikasi yang kalian ingin pelajari atau kalian ingin kuasai. Dan menurut saya pribadi, Photoshop cukup cukup kompleks untuk untuk dalam sebuah desain itu, untuk diterapkan dalam sebuah desain itu. Biasanya Photoshop berbayar. Ada juga aplikasi yang tidak berbayar, seperti GIMP itu nggak berbayar. Yang itu versi Photoshop yang itu 11-12 dengan Photoshop. Kalau Photoshop berbayar, sedangkan GIMP itu gratis. Atau kalian yang hampir kembarannya Photoshop tapi nggak
atau bukan dalam bentuk software. Artinya dia dalam bentuk website. Dia nama websitenya itu Photopea. Photopea. Nah, Photopea ini adalah kembarannya Photoshop, tapi perbedaannya itu versi website. Kalau Photoshop aplikasi ya. Nah, kalau website. Oke, kita ke oh ya, ini tampilan sekilas, ini tampilan dari Photopea ya. Kalau kalian mau coba, silakan nanti coba. Nah, ini hampir sama dengan Photoshop. Oke, kita lanjut ke aplikasinya. Dengan menerapkan kita coba sama-sama belajar dengan menerapkan konsep konsep 3 hal dasar tadi gitu. Oke, yang pertama, ini kalau Photoshop tuh udah terlihat itunya apa tuh aplikasi Photoshopnya? Iya Kak, udah lihat. Oke, aman. Nah, di sini kita ulang dari awal. Nah, dari sini bisa Anda create new di sini, dan ada pemilihan ukuran-ukuran di Photoshop tadi, yang di Photoshop ini, atau kalian custom sendiri tidak apa-apa. Oke, kalian custom sendiri nggak apa-apa. Suatu desain yang kita coba belajar sama-sama nerapin yang di PowerPoint tadi. Oke. Nah, ini bentuk tampilan Photoshop kita. Dan bisa kita lihat tuh banyak tools di kanan, kiri, bawah, atas yang sangat kompleks, dan awalnya memang sedikit rumit, bahkan untuk beberapa tools yang sedikit membingungkan. Tapi ini kita akan coba buat yang simple-simple ya, simple-simple. Oke, lalu kita ke pertama kita akan membuat suatu garis tengah untuk sebagai patokan kita membuat sebagai garis tengah untuk patokan kita membuat satu desain. Untuk membuat suatu garis tengah ini, sebelumnya kalian hidupkan mistar di garis tepi Photoshop itu dengan cara biasanya ada memang beberapa Photoshop yang ketika dia menampilkan layar ini, dia belum ada mistarnya. Nah, cara menghidupinnya itu pakai shortcut Control kombinasi R. Jadi Control R. Dengan cara ini kalian bisa menghidupkan atau mematikan mistar tadi. Control R, hidup dia. Lalu di bagian sini itu kursor tuh. Ini bagian kursor untuk ini bagian kursor, dan kalian tarik garis ini ke tengah sampai dia tuh dia tuh otomatis kayak mentok gitu di mistarnya di tengah-tengah layer itu sendiri, dan menandakan bahwa itu sudah berada pas di tengah. Lalu ini untuk bagian yang samping itu tuh, yang samping vertikal. Nah, kalau yang atasnya ini horizontal. Oke. Lalu kita akan buat dengan prinsip ini ya, dengan prinsip warna
tadi ya, dengan prinsip warna tadi. Oke, warna tadi kita bisa cek dulu tuh, kita reminder lagi warna tadi, bagian warna, warna tadi. Nah ini dia warna. Kita akan coba buat warna yang mana dulu ya? Warna itu warna saling kontras ya. Warnanya kontras. Kita hanya memakai dua warna yang saling berseberangan. Oke, kita pakai warna berarti tekniknya adalah teknik komplementari. Share screen. Oke. Berarti lihat warna ini. Ini lihat warna tuh bisa di sini tuh, di sini. Nah ini tadi, tapi dia dalam bentuk manjang, bukan dalam bentuk lingkar. Atau kalau mau ininya lengkapnya, dalam bentuk lengkapnya, kalian bisa ke sini, ke sini, ke bentuk, lalu klik fill, lalu klik di sini. Ini sudah terdefault dan mau mengcustom itu ada di bagian ini, bagian sini. Jadi awal mula klik di sini di bagian shape atau bagian shape, lalu di fill, lalu di custom color. Nah di color ini kan itu ada dari merah ke merah tuh, dari merah ke merah. Nah kalau dibuat lingkar sama kayak di PowerPoint tadi, kalau untuk dibuat melingkar itu sama. Kita akan buat warna yang berseberangan ya. Kita akan buat warna yang berseberangan, berarti antara warna, misal warna apa ya, warna warna biru lah, warna biru atau warna kuning gitu. Coba kita akan buat. Kita akan buat feed di Instagram kan, untuk kita ngepost foto atau dan lain sebagainya, kita dibuatnya di situ. Kita akan buat ini adalah shape ya, atau bentuk yang kita pelajari tadi adalah salah satu elemen dalam sebuah desain. Cara membuat bentuk ini dalam Photoshop tuh di sini, di bagian ini, di bagian shape, di bentuk. Dan kalau kalian klik kanan, itu ada beberapa opsi bentuk yang bisa kalian gunain. Ada persegi yang sudutnya itu melengkung, ada lingkaran, dan ada persegi gitu. Ada persegi yang bisa kalian custom sendiri. Oke. Kita akan buat lagi. Oh ya, dalam pemilihan warna kita harus mengerti tentang kontras. Harus mengerti tentang kontras tadi. Jadi ada gelap di atas terang atau terang di atas gelap. Adalah terang, maka dia harus gelap tulisannya. Kita coba
Nah, kalau misal kalian buat itu yang buat suatu bentuk gitu, pasti otomatis yang ini keluar tuh bagian sini keluar bagian ini. Itu fungsi yang bagian tulis kanan. Oke, ini saya kasih warna hitam. Kenapa? Karena akan dibuat bagaimana cara kita memasukkan gambar ke dalam gambar di objek dengan cara kalian klik flash embedded tadi, lalu ke mana ya foldernya. Salah. Kita cari dulu, cari gambar. Oh ya, nanya satu website yang penyedia gambar secara free dan bisa dipakai untuk komersial, itu namanya Pixabay. Gambar orang misal gambar orang ini. Nah, oke, sudah kita pakai. Nah, dengan cara tadi masukin objek tadi Photoshop itu dengan menggunakan deskripsi flash embedded ini dengan ulangi dengan file flash embedded ini dan klik file yang kalian mau pakai atau mau kalian tambahin ke desain kalian. Misal gambar ini tuh atau gambar ini, dan untuk memperbesar gambar kursor kalian itu berada di sudut sudut gambar. Kalau di sudut gambar sisi-sisinya itu mengikuti, jadi tetap original fotonya. Ada juga memang beberapa versi Photoshop dia kalau diklik sudut ini dia sisi-sisinya tidak mengikuti. Tapi ada caranya, yaitu dengan cara klik shift. Berapa kayak Photoshop CS6 kayak Photoshop CS6 itu ada berapa klik ini kita gerakin sudut ini dia gerak-gerak atau tidak gambarnya itu udah antara sisi dengan sisi yang lain tuh nggak seimbang. Jadi kalian klik shift dia langsung rapi, langsung dalam bentuk aslinya kalau kita mau ngecilin atau memperbesarkan gambar ini. Nah, lalu kita klik tuh. Nah, ini gambarnya. Ada dua cara memasukinya ke objek si rectangle ini, atau kita namain rectangle ini dengan satu A, image ini dengan B. Ada dua cara untuk mengikuti, ada pakai shortcut dan ada nggak pakai. Yang kalau nggak pakai shortcut dia kita arahin dulu dan Anda pastikan objek gambar yang Anda masukin ke B mau ke A ini blok dulu bagian B, klik bagian B, lalu klik kanan, lalu klik create clipping mask. Nah, itu dia sudah masuk ke otomatis masuk ke A dan ada tanda simbolnya artinya B sudah masuk ke A. Atau menggunakan shortcut. Dengan shortcutnya yaitu dengan kombinasi Ctrl plus A
Ctrl plus Alt plus G. Jadi Ctrl Alt G. Nah, dia masuk ke objek ke A, ke objek A, ke objek A ya. Oke, kita lanjut ke bentuk ke bentuk tadi. Kembali ke bentuk. Untuk bentuk di bagian ini ada belakang, di bagian belakang si objeknya, di belakang A, maksudnya di belakang A. Nah, kalau kalian ingin buat bagian objek atau bentuk tadi di bawah A atau di bawah rectangle 1 ini, kalian bisa kursor kalian atau ya kursor kalian itu bertempat dulu di rectangle 1. Karena kalau dia di bawah, di atas B, dia akan ketabrak dengan akan tertutup. Jadi dia akan di rectangle dulu, klik di rectangle, baru kalian buat buat objek, buat bentuk. Nah, itu kan di bawah itu tuh, di bawah B itu. Nah, tapi ada satu kondisi di mana rectangle 2 ini itu nggak sengaja di menutup ini di bagian B. Nah, jadi dengan caranya dengan layer rectangle ini kalian tarik ke kalian ingin posisikan. Yaitu saya ingin contoh sampel di sini saya memposisikan di bagian di bawah A. Di bawah A. Jadi gini. Nah, terus ada dua pewarnaan. Jadi ada dua pewarnaan. Yang pertama, kalau ada dua pewarnaan. Yang pertama dia tuh warnanya tuh full di dalam objeknya, di suatu rectangle atau suatu bentuk itu full warnanya. Ada satu yang hanya sisinya saja. Contoh yang sisinya saja dengan menggunakan stroke kita ini ya di hide nih. Kita mau hide, kita mau unhide dengan cara klik yang bagian hitam ini, lalu kalian bisa kalian bisa custom, bisa yang ada cara ini, cara klik ini, klik custom color, lalu kalian bisa masukin kode warna yang biasanya kalian cari referensi. Saya cari referensi di kode-kode warna di Instagram, di website gitu. Dan ada kode-kode warna yang harus dipakai untuk mempercantik desain. Atau kalian mau contoh warna, atau mau ya contoh jiplak atau menduplikat warna, sehingga Anda nggak perlu lagi untuk nyari kode atau custom gini. Atau kalian suka dengan objek warna dalam sebuah desain Anda bisa tinggal contoh saja dengan klik ini tuh. Nah, jadi ada lihat di kursor ada kayak semacam tinta, ini icon, dan ada klik kiri, maka dia akan otomatis akan menduplikat warna yang sudah tertera yang ada di dalam objek ini. Lalu klik OK, dan fill ini kalian hide, kalian sembunyiin dulu. Nah, itu, dan tebelin dengan cara ya satu kalian boleh custom mau 8 atau mau 10 atau mau 50. Nah, sesuai dengan desain yang ingin kalian suka. Oke. Lalu kita akan buat objek-objek lagi, bentuk shape lagi dengan cara
ini. Nah, ini kan kalau dia akan kalau kita lagi buat lagi bentuk di sini, dia di si Photoshop ini akan nyontoh, tapi itu bisa diatasi dengan kita ulang edit lagi. Oke. Nah, dengan ini. Nah, untuk menduplikat suatu bagian atau suatu objek di dalam Photoshop itu dengan menggunakan shortcut Ctrl J. Ctrl J itu dia menduplikat layer. Jadi bukan, kalau biasanya itu kan Ctrl C untuk mengcopy dan Ctrl V untuk mempaste. Kalau di Photoshop dia Ctrl J untuk langsung dia tanpa harus mengcopy lagi, dia harus mempaste. Dia langsung mempaste tanpa harus mengcopy lagi. Tapi pastikan objek yang kalian ingin salin atau kalian ingin duplikat itu sudah kalian blok, sudah kalian kursor. Lalu Ctrl J, geser, dia sudah menduplikat layer itu sendiri. Ctrl J lagi, dia akan menduplikat lagi. Nah, oh ya, Photoshop yang saya pakai ini adalah Photoshop versi CC versi 2019 gitu. Tapi kalau kalian mau pakai yang CS6 atau yang CSCC 2018, karena hampir sama. Oke. Nah, gini misal, lalu ke ini tuh, ke tulisan, ke font. Seperti font tadi, kita menggunakan font yang serif ya, kita pakai serif yang minimalis. Oh sorry, yang sans serif itu yang minimalis. Kalau yang serif yang ada kaki di bagian font-fontnya itu. Nah, kita coba pakai yang sans serif. Contoh namain, misal meta gitu. Meta berarti ini kan adalah satu judul. Berarti kita harus memfokuskan pada judul ini dulu, pada judul yang bernama Meta. Kalian bisa bold fontnya, itu font Poppins. Dan kalau di sini untuk mengcustom font, di sini untuk mengcustom ketebalan font, dan ini adalah ukuran untuk mengcustom ukuran font tuh. Nah, dan di bagian sini itu adalah margin, bukan margin, apa ya, tata letak font itu mau di tengah, paling di tengah, paling kiri, atau paling kanan. Ini di tengah, kita coba di tengah. Oke. Klik OK sini, klik centang. Nah, ini judul. Dan warnanya harus kontras ya. Warnanya harus kontras antara dia berarti kalau putih berarti di atasnya harus hitam, kalau hitam harus putih, jadi ada kerang gelap gitu. Berarti fokus kita ke meta untuk tulisan lalu bagian bawahnya itu ada
bisa kalian buat reportnya itu dikecilin karena itu bentuk deskripsi. Ikatan Mahasiswa Morenin Sumatera Selatan. Nah, ada satu kondisi yang tidak diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, ya tadi sesuai ya, kita reminder dulu sebelumnya ada space atau ruang. Jadi kan gini nih, di bagian ini, di bagian S dan si objek ini itu kan terlalu sempit loh, itu terlalu sempit dan tidak boleh bertabrakan karena kalau bertabrakan dia kurang kurang bagus untuk dilihat kalau bertabrakan gini. Tapi kalau dia dikasih jarak gini atau berapa inci lah untuk di dalam suatu desain, maka terlihat tidak sesak dan tidak terlalu sempit. Tapi kalian bisa supaya tidak sempit atau tidak sesak, maka kalian bisa mengecilkan font ini. Oke, dengan mengecilkan font ini sehingga dia antara objek atau sisi ini, sisi bagian ini dengan sisi bagian bentuk ini dia tidak ini tuh dia tidak tabrakan. Oke, lanjut kita ke gini ya. Kalau dalam sebuah desain pasti ada namanya ruang kosong. Ada namanya ruang kosong. Ya, jadi ruang kosong ini kalian bingung tuh. Ada satu kondisi di mana kalian bingung untuk ini mau dibuat apa gitu, karena ada ruang kosong. Dikosongin sepi gitu kan. Kalau dikosongin sepi dan tidak menarik. Jadi biarkan uh, biarkan tidak bisa diperbaiki dalam satu desain, biarkan itu kosong. Tapi apabila kalian dapat bisa diisi lagi atau masih bisa untuk diisi suatu bentuk atau suatu font atau suatu bentuk tulisan, um, maka itu boleh dalam desain itu boleh, asalkan bagus dan tersampaikan. Nah, sekarang ini meta loh, kata mahasiswa Morening Sumatera Selatan. Berarti kalau hari ini kelas desain. Coba kita akan buat tulisan ini, tulisan yang bagian sini, kotak bagian kosong ini dengan waktu dan tempat untuk kelas desain. Waktu atau Senin. Senin minggu 5 3 dari jam sampai dengan selesai. Platformnya Zoom Meeting. Oke.
Nah, itu gini, udah jadi. Artinya adalah Imeta menyelenggarakan uh, kelas desain minggu 50 dari ini adalah deskripsi. Tapi kan kita belum tahu nih. Kita hanya tahu tentang Imeta. Imeta Ikatan Mahasiswa Muara Enim Sumatera Selatan. Tapi kita belum tahu tuh tentang tujuan yang sebenarnya dari V ini. Kita akan coba buat satu bentuk lagi atau step lagi. Nah, kita ini gambar kita hapus dulu nih. Oke. Oh ya, ini ada satu font. Saya ingin ngenalin kalian satu font. Dia bisa membuat satu icon ya, bisa membuat suatu bentuk lah, macam gitu atau persegi itu bisa. Font yang saya maksud itu namanya Marlet. Marlet. Jadi font ini berguna untuk kalian ingin membuat objek misal dia kalau kita klik huruf I dia merubah bentuk titik gitu. Kalau misalnya G dia membuat bentuk persegi gitu. Fontnya namanya Marlet gitu. Tapi dengan ketentuan font yang kalian tulisan ketik itu nggak boleh caps lock. Oke. I, I. Oke. Dan nih kan dalam bentuk teks nih, tapi kalian nggak mau ingin merubahnya dalam bentuk satu layer doang gitu, bukan dalam bentuk layer teks, tapi layer objeknya itu dengan klik yang bagian yang ingin kalian buat uh, objek gitu. Jadi layer teks ingin kalian buat layer objek itu dengan cara klik kanan dan convert to smart object. Maka kalau kalian klik Ctrl T atau untuk merubah bentuk tadi, maka dia akan dia akan si Photoshopnya ngerekam objek bukan sebagai teks lagi. Udah. Ini meta assumption kita taruh bawah. Kita taruh bawah. Nah, untuk oke, ada satu hal lagi yaitu bentar. Nah, ada satu hal lagi untuk supaya kalian enggak satu-satu gerakin objek gitu. Jadi kita akan membuat grup di layer ini. Jadi ada beberapa layer dimasukkan ke dalam satu kelompok dengan cara yaitu dengan Ctrl G. Grup satu ini isinya adalah Imeta ini, tulisan Imeta ini dan Ikatan Mahasiswa Muara Enim Sumatera Selatan ini. Nah, itu. Kita namain grup satu ini dengan grup Imeta misal. Grup Imeta. Nah, untuk menduplikat grup itu sama halnya dengan menduplikat objek, yaitu dengan Ctrl J tadi. Maka setelah di sini Imeta copy. Kita buat kelas kalian bisa tarik ke atas. Nah, oke, Anda bisa buat ini hapus.
Nah, kelas desain part 1. Ini udah jadi ya, udah hampir jadi. Kita sudah buat bentuk, buat deskripsi, buat judul. Lalu kita akan masukkan gambar ke dalam si A, gambar ke dalam A. Tadi seperti tadi, masukkan gambar ke A, to file, tulis embed, cari file yang ingin kalian masukin. Nah, itu dia. Nah, itu kan tuh kelas desain tuh. Nah, kalian klik OK. Ctrl Alt G untuk masukin, atau dengan cara klik kanan, klik clipping mask. Nah, klik clipping mask. Nah, itu. Nah, itu. Lalu apa lagi tuh? Misal ingin buat tulisan lagi dalam bentuk tulisannya tulisan jargon Imeta. Misal. Jargon Imeta itu ini. Nah, itu kita harus memperhatikan sisi jadi kegunaan jadi sekian banyak kegunaan mistar di Photoshop itu dengan kita bisa ngatur, kita bisa tahu tuh menciptakan bukan menciptakan sih, apa, untuk mengetahui tata letak dari satu desain itu sendiri. Contoh gini tuh. Nah, seperti ini kan antara tepi objek dengan tepi yang di bagian objek item ini itu lurus, dan juga ini juga yang bagian horizontalnya lurus seluruh bagian ini, seluruhan bagian ini ya, apa tuh, tulisan. Oke. Nah, ini seluruh, kalau vertikalnya seluruhan dengan bagian si pamflet. Lanjut ke teks, kita masukkan teks. Oh ya, kalau kita masukin teks itu ini tuh dengan teks ini, dengan klik icon T, klik icon, dan dia akan otomatis keluar satu input nama. Karena kebesaran kita kecilin, medium. Nah, ini kan hitam tuh, hitam objeknya, berarti kalau objek hitam berarti kontrasnya itu putih, atau kuning ini juga boleh, karena kuning ini menyangkut dengan cerah. Nah, itu. Perlu diketahui juga bahwa teks pun, kalau kita ingin buat teks pun, dia mempunyai itu tuh, dia mempunyai kayak shape tuh, kayak bentuk tuh, dia mempunyai uh, tinggi dan panjang. Jadi begitupun halnya dengan shape, teks pun kalau kita buat tadi, kita ukur dia mempunyai suatu bentuk kayak persegi panjang gitu.
Oke. Selanjutnya, kalau kalian ingin buat ini ya, buat bayang untuk satu 3D di Photoshop itu sendiri, yaitu dengan ada caranya. Karena ini di luas sedikit. Itu dengan caranya ada cara untuk membuat A. Kalau nggak ada, kalau kita hide dulu pamfletnya, nah si bagian A atau si objek A ini itu ingin kita buat tepiannya tuh ada bayang gitu, itu dengan cara efek. Nah ini jadi fungsi, ini salah satu ya, ini salah satu saya mau ngenalin satu fungsi efek ini, yaitu dia ada macam-macam fungsi, yaitu ingin color overlay ini adalah merubah warna. Lalu kalau misal gradient overlay itu gradient, dia memadukan warna, jadi ungu ke biru atau gitu. Lalu outer glow dia membuat lampu, dia membuat cahaya di sisi, di tepi-tepi objek itu. Lalu tujuan kita ingin buat ini, buat bayangan tuh di objeknya, di tepi-tepian objek, maka kita bisa buat klik drop shadow di sini. Klik drop shadow di sini, kalian bisa custom opacity misal, atau size, ketebalan, ketipisan dari si bayang-bayangan itu, spread, boleh ketajaman dari itu. Oke. Biar rasa kalian sudah pas, klik OK, dan selesai, udah jadi. Kalian bisa unhide lagi, dan ya itu. Nah ini udah jadi, nggak ketebalan ya drop shadow, tipis lagi. Ada kok. Oke, dah tuh. Nah ini tuh kan ada masuk di situ. Nah cara untuk menghilangkannya tanpa merubah sedikit pun mistar, kita ingin menghilangkannya atau menghide-nya, menyembunyikannya tanpa harus menghilangkan bentuk awal dari mistar ini. Jadi dengan cara shortcut lagi dengan Ctrl titik 2 di samping L, di samping kanan L tuh. Di samping kanan L tuh ada Ctrl 2 hilang. Nah, itu. Dan inilah kayaknya udah jadi ya, udah jadi tuh ini kita feed kita. Ini bakalan aku share nanti dan aku akan kirim di grup. Nah aku kirim, nanti aku kirim di grup sama PPT-nya juga untuk desain ini, dan kalian bisa coba-coba juga di Photoshop. Kalau kalian ingin installnya, silakan install di website resminya dan berbayar itu. Tapi kalau ada satu website yang menyediakan aplikasi-aplikasi yang lumayan, aplikasi-aplikasi yang berbayar tapi gratis. Namanya tuh Get Into PC. Itu website yang menyediakan aplikasi-aplikasi yang free. Get Into PC, kalian search Photoshop di sini.
Photoshop di sini tuh ada tuh. Nah, ini Photoshop 2003, ada Photoshop 2023, 2022. Misal ada Photoshop CS4, CS8, CS3, CS5, CS2 dan CS6. Dan silakan kalian kalau mau coba, atau kalau mau tidak mau nyoba apa di yang ini pakai yang aplikasi, bisa juga pakai Photopea. Kalian bisa file atau file PSD tadi. Jadi format Photoshop itu PSD. Jadi kayak itu kalau misalnya Word kan itu kan dokumen atau DOC. Kalau PDF .pdf. Nah, kalau Photoshop itu PSD. Nah, dengan Photopea ini itu aplikasi yang hampir 11-12 dengan hampir sama dengan Photoshop. Kalian bisa file atau buka dan kalian bisa explore nanti di PC. Kita save dulu file, save as. Ini kan PSD tuh, formatnya PSD, PDD atau PSD. Nanti dari ini kita hapus buat kelas belajar. Kelas desain 1 dan di dan save. Oke, klik. Dan selesai. Sekian dari saya. Itu tadi presentasi dan pengaplikasian desain yang pengaplikasian teknik dasar, teknik-teknik atau 3 hal dasar yang digunakan dalam membuat suatu desain. Oke, sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak buat materinya tadi. Wah, itu banyak banget ya buat materi-materi. Sebagai pemula yang mau belajar desain tuh keren banget sih. Buat materinya tadi udah lengkap. Gimana cara pemilihan warna, gimana cara masukin elemen yang bagus gitu kan. Terus gimana cara masukin foto biar kelihatannya itu simple tapi bagus gitu kelihatan. Nah, mungkin buat teman-teman di sini yang ada pertanyaan, kita bakalan masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi. Mau nanya, bisa raise hand atau bisa langsung chat di kolom chat. Ini buat teman-teman yang mau nanya, kapan lagi kan? Asalfa buka sesi tanya jawab buat sesi diskusi. Kalau nggak di sini gitu loh. Ini ada yang mau nanya nggak? Oh, mungkin dari aku ya Kak ya. Aku ada pertanyaan yang sedikit. Mungkin kan buat kita para pemula itu nggak ngerti tuh gimana sih cara download Photoshop. Mungkin tadi udah Kakak kasih tahu kan beberapa website. Nah itu kan nanti bentuknya bakalan keluar itu zip-rar ya Kak ya. Nah gimana sih caranya biar kita tuh ke download langsung gitu. Kan itu udah bentuk zip-rar. Nah, lanjutan dari downloadannya itu kayak gimana sih Kak? Biar bisa dibuka di laptop. Oh, oke, Tiwi, makasih. Jadi kan kalau kita install atau download Photoshop itu memang ada beberapa yang biasanya itu di zip. Ntar saya buka filenya dulu tuh ada enggak ya. Mana ini dia. Oke, ada.
mana ya tadi ya. Nah, Photoshop itu kan, nah ini misal ada Photoshop CS6 2018 tuh dalam bentuk zip gitu ya. Nah, kita ekstrak dulu, kita ekstrak, kita ekstrak, kita ekstrak. Nah, kita ekstrak files atau ekstrak here di sini. Oh, kita yes. Oh, ada tuh, udah ada tuh. Nah, biasanya udah ada Photoshop. Nah, ini ada Photoshop ini. Tapi kita lihat di setup ya, lihat di setup. Jadi masing-masing file atau di mana tempat kita download itu ada ini tuh ada di bagian setup. Jadi ada satu folder. Nah, tuh misal ini tuh. Nah, di bagian setupnya. Jadi, nah si folder Adobe Photoshop ini itu di-download awalnya di-download dalam bentuk zip. Dalam bentuk folder sudah dipindah ya dalam bentuk folder dengan cara tadi dengan klik kanan kalian bisa extract all atau extract here atau extract file. Kalau di Windows 10 dia langsung udah ini ya, Windows 10 udah ada tuh, ada opsi tuh kalau klik kanan sudah ada itu. Tapi kalau di Windows 11 dia lebih agak dalam dikit dia. Ini show more option ini, nah baru dia opsi ekstrak. Nah, karena di sini tidak ada opsi ekstrak, berarti folder ini sudah diekstrak. Kalau kalian klik 2 kali dan di bagian setup inilah, nah di bagian setup ini atau di aplikasi ini yang kalian install di bagian setup. Oke, itu. Dan udah tertera juga, tertera juga di ini di desktop iconnya. Oke, ada pertanyaan tadi. Oke, dari Cynthia. Kak, tadi untuk memasukkan foto sebelum ditambahkan buat save dulu ya, Kak. Ayo recordnya nanti di-share di YouTube Imeta. Tadi untuk memasukkan foto sebelum ditambahkan buat save dulu. Kalau kalian ingin masukin ke ini, kita buat lagi coba ya. Mana tadi? Create new. Create. Nah, tuh. Nah, tuh. Nah, jadi gini, sebelum ditambahkan Anda bisa Cynthia bisa nambahin tanpa harus ada save. Misal file nih, place ini masukin ini place. Nah, dia sudah masuk tuh ke dalam layer. Tapi kalau ingin memasukkan objek ini si objek kita sebut namanya objek A aja. Nah, kita sebut si objek A ini dimasukin ke dalam satu objek atau misal kita buat save dulu. Ya, ini save-nya misal. Nah, ini misal ini save nih atau bentuk. Kita ingin masukkan A ini ke dalam rectangle 1 ini. Itu baru kalau ingin memasukkannya ke dalam rectangle baru dia harus memakai shape, dia harus memakai bentuk. Contoh kita masuk lagi itu, nah masuk dia. Nah, tuh. Tapi tanpa rectangle ini pun, tanpa bentuk pun dia bisa masuk, bisa ditambahin dengan cara tadi file, place embed, dan class. Pilih file yang ingin kita masukin ke dalam layer kita atau ke dalam desain kita dan klik place.
maka dia muncul maka dia akan muncul objek yang kita masukin. Itu sekian. Ya, gimana nih buat Cynthia? Udah menjawab belum pertanyaannya tadi? Oke, udah menjawab ya. Boleh buat teman-teman yang lain. Siapa tahu nih, kan? Boleh ditanya ini sama Kak Safa. Ya, diingatin lagi buat teman-teman, itu di kolom chat udah ada link absensi isi. Jangan lupa ya buat isi link absensinya. Ada lagi nggak nih yang mau nanya nih? Lumayan loh, buka pertanyaan gratis Kak Safar. Nah, ini Kak Safa, udah ada pertanyaan lagi nih yang masuk. Dari Nadia Jenny adalah, Kak, menurut Kakak kalau dibandingkan Adobe Illustrator, yang mana ya Kak? Boleh Kak Safa? Oke, terima kasih Nadia. Ada lebih mudah pakai Adobe Illustrator atau Photoshop ya? Kalau untuk pribadi itu lebih mudah menggunakan Photoshop. Tetapi bagi yang paham atau yang menguasai baik itu Adobe Illustrator maupun Adobe Photoshop, dia akan bergantung kepada Adobe Illustrator dia lebih ke logo ya, lebih ke dalam pembuatan logo dan lain sebagainya, pembuatan vektor, logo itu Adobe Illustrator. Tapi kalau untuk Adobe Photoshop dia kayak manipulasi foto, terus membuat objek-objek banner dan lain sebagainya. Maka Photoshop lumayan untuk digunain. Bukan berarti Adobe Illustrator tidak friendly atau tidak atau kaku untuk digunakan, tapi dia mempunyai kelebihan yang tadi seperti membuat vektor, logo dan lain sebagainya. Dan kalau kita flashback ke yang tadi, flashback juga saya sempat mengatakan bahwa aplikasi-aplikasi baik di aplikasi-aplikasi desain yang baik mau di PC itu adalah untuk atau bisa dikatakan hanya untuk menuangkan imajinasi apa yang kita pengen. Jadi untuk sebagai sarana untuk media kita menuangkan imajinasi atau menuangkan ide kita. Itu kalau dibanding Adobe Illustrator lebih mudah pakai Adobe Photoshop menurut saya. Karena sesuai dengan job job desk juga dan pekerjaan juga. Oke, makasih sama-sama Nadia. Terima kasih buat Kak Safa dan Nadia atas pertanyaannya ya. Mungkin kalau boleh aku tarik kesimpulan ya dari Kak Safa, pertanyaan Nadia tadi dan jawaban Kak Safa itu mungkin lebih ke ini sih kenyamanan pribadi ya. Mungkin kalau kalian mau nyoba Photoshop boleh atau Illustrator juga boleh. Nah, nanti kalian bisa ngebandingin sendiri kira-kira kalian lebih nyamannya di mana gitu kan. Karena juga benar kata Kak Safa itu lebih ke apa yang kita pakai gitu. Misal kalau di Meta foto kan ya, nah mungkin itu lebih bagus dan lebih nyamannya pakai Photoshop. Oke, mungkin ada nih satu pertanyaan lagi dari teman-teman sebelum kita tutup kali ini. Boleh nih buat teman-teman yang mau nanya. Ada nggak nih dari teman-teman yang mau nanya lagi ke Kak Safa?
mungkin atau pengalaman Kak Safa gitu. Boleh kok. Gak mesti soal desain aja ya yang ditanyain di sini. Mungkin dari aku, kayak gimana sih kakak dulu itu bisa kenal yang namanya desain tuh? Terus lagi dan nyamannya pakai Photoshop itu karena apa gitu? Oke, terima kasih Tiwi atas pertanyaannya. Jadi awal mula menggunakan Photoshop itu sendiri semenjak dimulainya kuliah. Jadi saya waktu itu dibeliin laptop sejak kuliah tuh, baru dibeliin laptop tuh oleh orang tua. Oleh kakak ponakan saya, kakak sepupu saya, itu diinstalnya Photoshop pada nah, Photoshop di situ sudah Photoshop CC 2019 atau 2018 gitu. Nah, dimasukinnya tuh karena kakak ponakan waktu itu fotografer juga. Jadi dia ngedit-ngedit. Dia mau ngajarin juga atau mau ngajarin gitu. Mau ngajarin ke saya. Eh, tapi waktu itu tidak saya tekunin karena ngelihat Photoshop itu sendiri sudah itu ya sudah kompleks ya sudah kayak ribet banyak tools dan lain sebagainya. Nah pada saat itu masuklah Imeta pas di bagian apa pas di anggota Medinfo saat itu tahun 2020 tuh dan dituntut harus bisa ngedit gitu harus bisa ngedit kayak kayak nambahin foto atau masukin foto gitu. Nah, baru di situ belajar pakai mobile dulu pertama, pakai HP itu pertama, pakai HP. Ternyata ada kesusahan tuh, ada kesusahan. Mengingat di laptop itu sudah terinstall Photoshop, jadi cobalah pakai Photoshop. Tutor di YouTube, di Google, di Instagram, ada video-video dan juga ada video-video kelasnya di YouTube juga. Nah, baru tuh belajar belajar dikit-dikit dan akhirnya bisa dikit-dikit kayak masukin foto, nambah foto, ngapus foto untuk ini untuk keperluan job desk desain Medinfo Imeta saat itu dia tuh tahun 2020 tuh. Dan sampai sekarang terus lanjut 2021 2022 sampai sekarang ya sampai 2023 tetap uh, di Meta tentang tugas-tugas desain itu untuk buat-buat fit dan lain sebagainya. Jadi belajarnya dari itu tuh, dari tuntutan organisasi tuh. Itu. Ya, makasih banget Kak Safa udah ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari kami semua yang ada di sini. Wah, ini ada satu lagi nih Kak, pertanyaan dari Alif Nur Rahman. Boleh nggak itu? Untuk pemula selain mengikuti kelas desain ini ada saran tempat lain untuk belajar desain Kak? Ada, ada. Yaitu kalian bisa tadi bisa cek atau bisa cek atau uh, nerapin konten kreator atau ada beberapa video-video di YouTube, video-video di Instagram atau yang yang menyediakan tentang pengetahuan-pengetahuan tentang dasar-dasar desain desain grafis. Referensi mungkin saya akan ini akan kasih sedikit website referensi itu namanya mana ya ini dia. Oke, itu namanya Behance namanya. Behance. Nah tuh ini dia. Nah di Behance ini
ini tuh kalian bisa ini tuh bisa lihat referensi-referensi desain-desain orang, desain-desain para desainer. Misal kalian ingin toolsnya itu Adobe Illustrator. Colornya pengen warna biru, jadi temanya tema biru, gitu. Nah, dia akan ini tuh akan menampilkan desain-desain yang hampir biru gitu kayak ini. Nah, terus kalau creative field-nya arsitektur, graphic desainnya, atau UI UX atau fotografi. Misal fotografi tuh. Nah, klik kita fotografi dengan menggunakan Adobe Illustrator dengan warna bertemakan blue atau biru. Nah, ini akan menampilkan desain-desain ini sebagai referensi. Jadi selain untuk mengikuti kelas desain, jadi selain untuk mengikuti kelas desain, ke Alif juga dan teman-teman yang lain bisa melihat referensi-referensi atau pelajaran-pelajaran yang ada di YouTube atau video-video singkat di YouTube itu bisa. Di Instagram juga di Instagram tuh ada saya tuh ada patokan enggak, bukan patokan sih, referensi atau referensi warna. Itu ini nah di mana? Oh, belum share. Nah, ini dia. Nah, di AWSM Color biasanya tuh ada referensi warna-warna, warna-warna. Ada referensi-referensi warna. Atau oh ya, ada satu desainer namanya Gustav Design. Nah, si beliau ini suka membuat-muat atau nyari atau dia share font, nge-share font atau nge-share warna-warna. Nah, misal dia buat desain ini, berarti kode warnanya ini gitu. Nah, ini dan sebagainya. Jadi referensi juga ada di sini, namanya atau tadi AWSM Color. Tuh. Ya itu. Oke, Alip. Itu saran untuk tempat lain selain belajar di room ini atau belajar mengikuti kelas-kelas desain, boleh kalian belajar di website atau sosial media yang ada atau platform sosial media yang ada. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Safa. Gimana nih Alif udah menjawab belum pertanyaan? Belum jawab ya. Baik. Tadi merupakan penyampaian materi dan juga sesi diskusi kita pada pagi hari ini. Udah terasa banget nih udah di penghujung acara ya. Dan sebelum itu di sini kami ada sedikit apresiasi atau sertifikat ya buat Kak Safa selaku pemateri. Nah, ini udah muncul ya. Udah muncul atau belum? Nah, udah muncul. Baik, ini boleh mohon diterima ya. Terima kasih Kakak udah mau jadi pemateri pada pagi hari ini. Oke, sebelum itu boleh operator untuk di screenshot. Oke, sama-sama. Oke, 1, 2. Mungkin sebelum ditutup ya acara ini, boleh buat teman-teman untuk on cam terlebih dahulu ya. Kita bakalan sesi dokumentasi. Buat yang nggak berhalangan bisa untuk on cam dan memakai virtual background yang telah disediakan.
teman-teman. Mungkin boleh diambil alih oleh operator buat untuk screenshot-nya. Baik, saya ambil alih dulu untuk screenshot-nya. Pimpin dulu ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Udah. Baik, terima kasih. Nah, sebelum acara ini berakhir, terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir pada acara pada pagi hari ini, yaitu kelas desain pertama dari IMETA Sumsel. Semoga untuk kedepannya kami akan adakan kelas desain yang juga kelas video. Kami terima kasih sekali untuk partisipasinya dan semoga bisa hadir di kelas desain berikutnya. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada salah kata dan wakil dari panitia, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kegiatan pada pagi hari. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Jangan lupa ya buat isi link absensi yang telah disediakan.